dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan juga. Terus ketika dia ada orang datang ke rumah gitu, dia bisa nebak tuh semuanya. Ini orangnya begini gitu. Sadar nggak sadar setelah dikasih air gitu, kaget, sempat pingsan juga. Sempat pingsan karena udah nikahin gitu. Iya. Ternyata bahasa kasar, ternyata dibohongin gitu loh. Gitu loh. Ya udah mau kejadian kejebak, mau gimana lagi? Saya liatin nih, lama-lama nanti dia cerai. Tapi ada juga yang dia bilang cerai tapi nanti nyambung lagi gitu. Dan saya nggak tahu, saya nggak pernah menyuruh gini ceraikan dia, nggak. Karena apa? Saya cuma gini, kalau mereka bertengkar atau urusan rumah tangga mereka ya, bukan saya, itu urusan kalian gitu. Urusan kalian. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Baik Kanza Lovers, pada hari ini saya lagi-lagi ditemani oleh Kak Miki Afi. Apa kabar Kak Miki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali ya kita semua yang ada di sini dapat menjumpai Kanza Lovers semuanya nih. Nah, kali ini kita punya topik yang sangat menarik juga nih. Apa tuh Kak? Yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi para Kanza Lovers yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hidup, jodoh, rezeki, itu semuanya sudah ada yang ngatur ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul, tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, apabila seorang hambanya ingin memaksakan diri, nah itu hukumnya seperti apa sih? Nah, kira-kira akibatnya juga akan menjadi seperti apa? Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan bercerita tentang pengalaman yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya. Iya. Nah, sudah hadir bersama-sama kita ada Mbak Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mbak Endang, luar biasa. Mungkin mau tanya dulu sama Mbak Retno. Jadi Kak, kita dapat informasi bahwa Mbak Retno ini punya pengalaman yang kurang menyenangkan dan mungkin bisa diambil, dipetik hikmahnya. Betul juga buat sekali. Para Kanza Lovers yang nonton gitu ya. Nah, dapat informasinya dari Mbak Endang nih, Kak. Jadi sebelumnya mungkin Mbak Endang tuh cerita dulu kali ya. Ini teman dari mana sih? Ketemu di mana gitu? Nemu di mana kita ya? Lupa. Tiba-tiba nemu gitu kan, nemu di mana di jalan. Jadi kita tuh teman SMA. Oh, satu sekolah ya? Sekolah dulu, satu sekolah di Semen. Jadi kita satu kelas, sahabatan. 3 tahun kita sahabatan karena rumahnya juga nggak terlalu jauh dari sekelas, sebangku. Sekelas. Oke. Gitu. Tapi kita ini dua karakter yang beda. 1 bulan kelahiran ya sama Maret tapi beda. Jadi beda tanggal, beda karakter. Satu sekolahan kita jadi sahabatan sampai 3 tahun. Terus lama kita pisah pas kuliah. Nggak tahu kabarnya lagi, kita nggak main lagi. Ya udah tiba-tiba denger secara dia dulu tomboy banget waktu SMA, tomboy ceriwis. Pokoknya laki banget gitu kan. Tiba-tiba denger pada saat kuliah dandan abis, suka dugem gitu kan. Semester pertama apa kedua aku dengar ceritanya berubah total ya. Berubah total. Tapi tingkat kedua ya. Kuliah tingkat 2 berubah gamis syar'i. Yang aku masih belum apa-apa, masih belum pakai jilbab, masih yang kerja kantoran gitu. Dengar udah hijab syar'i, terus nggak tahu kabar lagi. Jadi udah lama ya ketemu pakai hijab syar'inya? Udah dari kuliah ya. Saya kuliah kebetulan ikut rohis ya. Jadi dapetinan dari kakak kelas gitu. Itu juga nggak ada niat mau pakai baju syar'i. Kebetulan ikut rohis, ada tema belajar. Ada kajian ya. Kajian ya, kebetulan di tempatnya. Dan dia suruh milih baju. Suruh pilih 4 setel diambil. Saya ambil, tapi harus dipakai sekarang.
kayak gitu. Sedangkan sepatu tomboy. Ya pakai, habis itu balik lagi ke tempat kuliah, ya seperti itu udah. Berarti pada zamannya itu belum terlalu wow juga, baju syari belum terlalu banyak gitu ya, benar. Belum agak terlalu susah ya. Agak susah dan agak orang ngelihatnya gimana ya. Iya. Gitu. Iya. Lalu ceritanya tadi bagaimana kok bisa? Jadi karena beda kuliah, aku kuliah di mana, di kuliah di mana, aku dengar dari teman-teman aja ya. Terus by phone, ketemu waktu itu kita by phone ya, via FB kalau nggak salah, dia cerita. Gue sekarang di Bogor gitu kan. Terus udah berhijab. Oh, tapi setelah lama lose kontekan lagi tuh lewat sosial media. Iya, Messenger ya kalau nggak salah itu di info. Oh, oke. Terus kita ketemu. Oke. Ketemu karena aku deket sama orang tuanya juga, aku ke rumahnya. Jadi dia udah berhijab syar'i, aku waktu itu masih belum syar'i ya. Kalau nggak salah aku masih belum syar'i deh. Terus udah cerita-cerita, kita bahas soal agama. Gitu. Tapi masing-masing punya pendapat masing-masing, tapi kita saling menghargai. Udah sampai di situ aja. Yeah. Tahu ceritanya kalau dia udah hijrah, aku senang udah. Tapi belum nikah masing-masing Belum. nih. Oke. Belum nikah. Ketemu udah punya anak berapa ya, Red? Lo belum nikah tapi udah ketemu? Nggak, ketemu lagi agak lama tuh. Ketemu lagi. Anak 4 ya? Aku anaknya 3. Oh, 3, sorry. Tapi Satu udah anak siapa berarti? Siapa ya? Anak Anda kayaknya. Oh, nanti saya ceritakan kalau ada oke. anak yang lain. Oh iya. Boleh. Pokoknya ketemu lagi setelah anak udah besar, ya cerita seperti itulah. Nanti mungkin bisa Retno yang cerita deh, lebih detail. Ya, itu ceritanya tuh gimana tuh Mbak? Kisah yang sangat pedih apa sih yang sudah Mbak alami itu? Pedih semuanya ya. Pedih cuma semuanya. cuma dibuat gini ya. Oh, udahlah takdir kali ya. Cuma nerima ya, pikir gini. Jodoh takdir kali udah diinin ya. Oh, mungkin pahala kita kadang surga kita ada di suami ya, di rumah tangga. Cuma berpikir seperti itu, nggak ada kepikiran macem-macem, tapi dijalanin antara sadar nggak sadar. Kadang kalau lagi sadar, kok gini ya kita rumah tangga gitu. Cuma kalau lagi nggak sadar, ya enjoy aja. Ngerti nggak Kak? Sadar nggak sadar gimana? Iya, gitu kan. Ya, jadi momennya gini. Itu bisa nggak sadar gimana kok nikah nggak sadar? Jadi gini, ada saat-saat tertentu kita mikir kok bisa ketemu sama dia, sedangkan aku kenal dunia aku bukan dunia seperti ini, ketemu dia gitu loh. Ini yang bapaknya anak 3 ini tadi. Jadi awalnya itu maaf ya, bukan untuk buka aib gimana. Awalnya itu dia kerjanya kerja kasar, kuli bangunan ya, gitu. Jadi kebetulan aku berobat adikku. Kebetulan juga aku kerja di Bogor Permai dan ngekos, dan ibu kosnya ngasih tahu. Karyawan saya tuh pegawai bisa ngobatin kayak gitu. Oke, gitu. ibu kos punya pegawai tukang kuli. Ngobatin kayak ada orang kesurupan atau apa segala macam penyakit yang non medis ya. Gitu. Maksudnya pegawai apa nih di ibu kos? Kerja buruh. Kerja buruh. Gitu. Terus aja. akhirnya ibu kos itu. Emang waktu itu kondisinya apa sampai harus diobatin? Ya, parah soalnya. Sakit Parah. apa? Jadi apa ya? Zamannya 90-an itu kan banyak agama-agama yang ini ya. Jadi entah dia terlalu banyak pelajaran atau gimana nggak nampung. Jadi kayak stres, tapi lebih ke maksudnya belajar agamanya terlalu banyak aliran. Alirannya Sehingga, mungkin ada yang nggak cocok atau gimana. Jadi bikin dia bingung gitu kali ya. Memang Kak, kalau kita lagi belajar agama tuh berbagai aliran itu kadang-kadang kan kita bingung sendiri. Yang benar yang mana sih? Aliran ini ngomong begini, ustadz ini ngomong begitu gitu kan. Akhirnya keder sendiri gitu. Liar gitu. Iya, betul. Ini yang bingung siapa? Maksudnya yang belajar agama itu adalah? Adik saya. Oh, adik. Saya. Jadi kebetulan terus adik saya tuh ngerti ya, oh ada di tempat kakak saya yang bisa ngobatin gitu ya. Ya aku juga dikasih tahu ya, ibuku telepon ngasih tahu, emang benar di tempat kos ada yang bisa ngobatin, siapa ya? Aku tanya ibu kos, oh itu tuh ada tuh, dia bisa ngobatin. Oh ya, aku tanya ya.
ternyata bukan dia punya Teman lagi. guru, Oh, guru, istilahnya gurunya oke. ya. Si bapak ini. Orang Nah, ini tapi ya. ntar dulu sebelum ke situ nih, adiknya sakitnya kayak gimana sih Mbak? Terus dia tuh belajar agamanya tuh dia sudah sampai tahapan apa Kak? Kayaknya mungkin agak campur-campur ya. Campur-campur itu jadi dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan juga. oke. Terus ketika dia ada orang datang ke rumah gitu, dia bisa nebak tuh semuanya. Oh, nih orangnya begini gitu. oke. Dan orangnya itu juga dari orang itu juga saya tahu benar gitu. Oh. Terus kalau ada orang baca Quran atau gimana, sedangkan dia nggak belajar sampai fase, bisa nerusin. Oh, Ya. padahal Kayak ngomong dia, sendiri, jadi kayak dia ngomong nggak sendiri. belajar hafalan Quran, tapi dia hafal. Oke. Gitu. Apa Jinnya tuh? jin soleh. Ya. Lalu, Entahlah. maksudnya tapi efeknya ke kondisinya dia sendiri itu seperti apa sampai keluarga itu berpikiran bahwa oh ini ada sesuatu yang nggak beres Nah. nih sama Kalau mau diceritain Adik panjang ini. sih Ah, sebenarnya. itu sebenarnya panjang. panjang. Oke. Panjang. Dan kemana-mana kita akan kembali. Nah, belum Kak. Belum. Belum. Panjang itu. Jadi karena beda ya kok ini tidak seperti natural ya gitu. Oke. Dilihatin kayaknya ada yang nggak beres nih kata orang A, orang B gitu. Ya udah cari orang yang ngerti gitu. Terus ya itu saya ngubungin yang sekarang jadi mantannya. Akhirnya dia tanya Ke ke gurunya, gurunya dulu. ya. Terus mungkin pulang cuma dikasih air, saya suruh ngasihin air. Agak reda gitu, dalam arti reda dia kadang suka Membaik. membaik itu bukan seperti ini ya, jadi dia suka marah-marah, suka minta sesuatu yang nggak mungkin ya, jadi suka kasihan sama orang tua. Kebetulan kan saya nggak ada di rumah karena saya kerja di Bogor, orang tua di Ciledug gitu. Jadi waktu mantan suami ibu ke gurunya, itu ibu nggak ikut? Ikut. Oh, Pertama ikut. nggak, keduanya karena saya penasaran di mana. Heeh. Jadi ngikut ya, pengen tahu. Dan pengobatannya hanya sebatas air ya. Terus jadi saya diajak kedua kalinya ke gurunya. Dia hanya ngelihat saya aja karena mungkin saat pertama itu mantan ini ngasih tahu kondisi ya, kondisi adik saya seperti apa. Jadi mungkin dia udah tahu banyak. Ya setelah ngasih air kok saya liatin setiap saya pulang kerja tuh jam 5, kalau emang dia kuli bangunan kan jam Harusnya 4 udah sudah pulang pulang, ya. iya. Oh nih orang masih ada gitu loh. Saya nggak berpikir macam-macam, cuma mikirnya oh mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan tentang adik saya. Terus dia pernah nanya gini juga, Mbak, kalau habis sholat tuh bacanya apa ya? Doanya apa ya? Baca ini. Oh ya udah sebatas itu aja ya. Terus Tapi sambil komunikasi sudah mulai intens tapi waktu itu. enggak juga, Oh, cuma enggak dia juga. hanya bilang setelah itu dia bilang gini, nanti malam ya saya hubungin. Saya juga nggak ngerti itu nanti malam. Oh iya. Masih mikir ini ada kaitannya dengan adik. tadi, Iya masih oke. mikir itu masalah tentang adik. Terus setelah saya tunggu, pas banget jam 10 malam, waktunya saya tidur itu saya kayak mimpi. Mimpi ketemu dia, ngobrol atau jalan kemana, dan itu selama 10 hari. Berturut-turut Ya. mimpi orang yang sama. Tapi Merinding deh, Kak. nggak ada ketemu-ketemu. Enggak, jadi ketemu Ketemu itu cuma di mimpi saja di dalam mimpi. 10 hari itu. Sebatas ketemu itu kalau emang kebetulan saya pulangnya cepat ya ketemu. Kalau misalnya saya pulangnya agak lama, lembur itu ya nggak ketemu. Oh, tuh kalau Gitu. misal pas ketemu tuh dikasih tahu nggak? Saya mimpiin. Enggak. Enggak. Nggak pernah. Cuma saya itu pun mimpi cuma gini, kok sama dia ya, ingatnya gini. Saya ingetin kok mimpi itu, kok mukanya kayak dia ya. Kedua kali, oh iya benar, terus ketemu gitu saya ingetin. Iya benar mukanya kok kayak dia. Cuma saya nggak berani bilang sama orang tua. Terus waktu di kerjaan itu kan kita ngadepin komputer ya. Ini setelah 10 kali ya, 10 kali 10 mimpi ketemu. 10 kali mimpi. Itu yang kelihatan mukanya aja udah. Buatnya itu pengen telepon ke tempat kosan, pengen tahu kabarnya dia. Oh iya, Gitu. sampai sebegitunya ya, Ya. teringat terkenang-kenang terus ya berarti. Jadi berinding ya. Oke. Itu aja.
Terus asal kita biasa tuh kan antar jam 8 sholat duha. Itu biasa sholat duha rajin. Bawaannya tuh ngantuk. Males ya. Ngantuk. Sholat, abis sholat kok hawanya gini ya. Terus kecium, maaf ya, bau rokok itu ya. Jadi kemana aja, kok kecium bau rokok. Saya ke atas, saya ke bawah, kayaknya kecium. Ya udahlah, saya nggak berpikiran macem-macem. Waktunya pulang. Cuma sempat pernah saya tanyakan gini, kok saya dulu manggilnya Mamang ya. Mamang. Mang, kok asal saya di kantor kenapa itu ya bau rokok ya, bau gitu ya. kretek ya. Terus kebetulan di kantor itu ada survei ya, kalau nggak salah dari survei tentang makanan atau apa ya, produk-produk. Saya belum ngomong. Terus dia setelah saya cerita dia nanya, oh yang mau survei itu laki kan? Iya. Pakai bajunya ini kan? Pakai celananya ini orang ini. Tadinya aku mau cerita nggak jadi. Oh dia tahu. Udah tahu duluan. Tahu duluan, pikir jangan-jangan dia lagi cium. Udahlah, mana mungkin pikir gitu. Saya diemin. Terus ada satu saat yang saya kaget itu, mungkin yang saya lihat tuh seperti kelihatan mata batin ya. Saya kan kalau habis mandi ke kamar tuh udah tutupan semuanya. Pas kita lagi ngaca nyisir, kok di belakang kita tuh kayak ada orang. Kelihatan tapi nggak kasat mata. Kelihatan orang ketawa sambil di belakang pintu ketawa. Oh, kayak ada orang. Buru-buru kita tidur baca, takut ya. Cuma saya nggak pernah cerita. Ke orang tua nggak pernah cerita, ke temen nggak pernah cerita. Udah dipendem aja sendiri. Akhirnya dilihat kalau asal pulang tuh tanya, adik gimana, mendingan, dalam arti mendingan itu dia nggak marah-marah, dia lebih tenang ya. Jadi makan bisa seperti biasa. Cuma kalau ada sesuatu yang dia nggak suka tiba-tiba marah, suka tiba-tiba meracau ya. Entah apa yang diomong ini kita juga nggak ngerti, itu aja. Masih hilang timbul, kondisinya masih belum stabil Iya. banget ya. Oke, nah jadi tapi sudah ada bentuk-bentuk perhatian-perhatian yang diberikan atau seperti apa yang sehingga membuat si Mbak Retno ini setiap hari itu teringat terus sama itu berlangsung terus-terusan. Terus yang saya ingat itu, kok kalau diajak itu mau ke guru si A atau mau jarah, ikut aja, manut ya gitu. apa yang Iya. diomongin ikut Ikut terus. aja. Oke. Jadi kita ke sana ya, yang tadinya saya tuh jarang ngobrol ya sama yang orang saya kenal, ikut aja gitu, dan tanpa komen apa-apa gitu. Dan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya menikah. Menikah itu jadi, maaf, bukan membuka aib, tapi jadi bilangnya emang mau ngambil obat ya ke gurunya. Saya nggak tahu itu. Jadi pas sampai di sana, karena saya awam ya, nikah tuh seperti apa. Ternyata di situ saya dinikahin. Oh, Nggak ada orang tua. oh. Saksi siapa lainnya sebagainya? Orang tua kebetulan ikut, tapi karena apa ya, bahasa Sunda dan saya juga nggak ngerti, mungkin ada syarat-syarat tertentu yang mungkin nanti adiknya mungkin sembuh gitu ya, saya juga nggak ngerti ya, karena saya juga itu omongan orang tua sama guru gitu ya. Masih menganggapnya ini ada hubungannya dengan adik. Iya, Oke. saya dinikahin itu juga saya nggak ngerti karena bahasanya Itu berapa lama tuh bahasa Sunda. waktunya, Mbak? Dari mulai Dari awal dari kenal. mulai awal ibu Ngobatin. datangin ke gurunya sekali itu sampai akhirnya nikah. Kayaknya nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai 3 Wow. bulan udah. Jadi saya emang saya belum pernah namanya deket sama orang sampai ini ya. Sama dia tuh kayaknya Sampai tergila-gila. kemana-mana tuh di kantor kelihatan, kita nengok sampai kok kelihatannya muka dia aja ya, gitu aja. Cuma saya belum sadar. Pokoknya sama dari dulu SMA tuh sama cowok nggak Cuek genit, banget cuek ya. banget. Karena Jadi tomboy. masa sih pikir gitu, masa ada Kenapa kayak selalu gitu? yang tomboy yang jadi korban? Asik. Enggak, karena biasanya orang tomboy itu nggak pernah nganggap itu ya, sesuatu itu istimewa, orang laki ya biasa Iya, aja lah iya. gitu loh. Iya. Jadi Tapi lihat kaget. kok dirasa gini gitu loh. Terus orang tua cuma bilang, bener apa sih gitu ya.
ya udahlah, udah kejadian. Cuma Udah kejadian menikah maksudnya nih? jadi sebenarnya sebelum menikahnya itu dia minta ke orang tua saya nggak kasih. Karena apa? Ya lain ya. Iya, Dia betul. pertama dari profesi, Ya. saya juga kuliah, saya kerja, dia kulik bangunan gitu loh. Dan Kamu orang tua nanti pasti mengharapkan pengen yang terbaik ya. pastinya ya untuk anaknya. Saya juga omongan itu saya nggak tahu gitu loh. Saya kan tipe orang yang datang masuk ke rumah, udah masuk kamar gitu loh. Di obrolan tuh mungkin orang tua ngobrol masalah adik sekalian itu juga. Sampai juga dia minta izin sama kakak dari bapak saya. Itu sama kakak bapak saya sampai bilang begini, langkahin dulu mayat saya. Oh, sampai ngomong gitu ya? Ya. Saking tidak setujunya. Ya. Oke. Nah, Kok lalu- tiba-tiba bisa dinikahin dan orang tua setuju gitu loh? Balik Nggak lagi, sadar semua? balik lagi saya kasih tahu itu pas ngambil air itu, jadi ada nih buat adik, buat saya, Oh, buat orang tua, ada dikasih juga. dikasih semuanya. Oh, oke. Tapi dikasih. semuanya berpikiran bahwa ini ada hubungannya dengan adik. Nah, di Jadi situ kita semuanya- berpikir nggak ini Oh, gitu loh. wow. Jadi orang tua pun sadar nggak sadar setelah dikasih air gitu kaget, sempat pingsan juga. Bilang, Sempat pingsan karena udah nikahin gitu. iya. Karena tahu ternyata sudah menikah. ternyata bahasa kasar, ternyata dibohongin gitu loh. Oh. Gitu loh. Ya udah Dijebak mau ya? kejebak, mau gimana lagi? Kistaku hancur dan hilang. Dan sekarang aku sudah mengandung buah hati dari suami aku. Terima kasih Film Ajakansa. Itu. Semacam kayak dipelet dong ya kak ya? Iya, ini berarti kan kalau misalnya sampai terbayang-bayang. Iya nggak sih ini- mbak? Ini Dikasih air seperti itu? mungkin Iya. dinamakan pelet kali ya? Ya mungkin ya. Saya baru tahu itu pelet itu setelah rumah tangga. Itu banyak kejadian yang udah rumah tangga itu saya tahu banyak gitu. Oh ini begini profesinya, saya nggak tahu tadinya dia profesinya akhirnya seperti itu ya. Saya kira kuli bangunan ya kuli bangunan aja gitu. Ngejalanin rumah tangga. Ternyata profesinya apa lagi selain kuli bangunan? Nah setelah nikah sama saya dia menekuni. Oh, Menekuni seperti itu, pengobatan seperti itu. alternatif. Oh itu, oke. Padahal sebelumnya nggak, dia baru berguru-guru aja. Oke. Sebatas kayak ada orang minta tolong, dia tahu di mana Sukabumi, dia tahu guru yang paling bagus. Dia ke sana tuh nganterin orang gitu aja. Sekarang? Akhirnya dia Sekarang dia netap. dia Oh, sendiri. dia Dia sendiri didatengin. buka sendiri. Dia sendiri yang buka eh, prakteknya. Bila ada perlu bantuan yang emang dia punya kasus agak besar, dia ke gurunya gitu aja. Itu apa yang Mbak Endang rasakan itu tuh? Mbak Retno. Mbak Retno salah. Mbak Retno rasakan itu. Akhirnya ada yang menyamai saya. Yang Mbak Retno rasakan itu apa ya namanya? Secara sadarkah dilakukan atau seperti orang apa ya? Seperti orang mimpi aja terus Kayak mimpi. Sadarnya itu setelah punya anak ya, punya anak satu. Anak pertama. Anak pertama. Kebetulan yang saya bilang kan di dalam kamar saya di belakang pintu tuh ada orang berdiri pakai baju kaos abu-abu, celana kodorai hitam. Kebetulan saat itu dia datang ada pakai baju itu dipakai. Saya kaget. Baju yang sama. Saya kagetnya gini, oh berarti yang sering di dalam kamar kos tuh dia yang ngintipin kali ya, tapi nggak kasat mata gitu loh. Nah, dan sekarang hadir. Iya Orang ada. ini. Kebayang nggak sih kak? Jangan-jangan. Bisa ada bayangan. Jadi selama ini sebelum nikah itu dia selalu ada di kamarnya si ibu, cuman nggak nyata gitu. Tapi ibu ini ingat kalau pakai kaos itu, Kelihatan. celana Kelihatan itu, dan di mata setelah batin. menikah umur setahun anaknya Langsung udah punya anak ya, Udah punya anak. baru dia pakai kostum yang sama. Nah, yang sama saya baru berarti dia selama ini yang di kamar kos saya gitu Suami loh. ya. Suami Pada saat gitu itu loh ya. baru ya. Terus dari situ saya mulai gini. Baru sadar. Saya minta maaf ya, minta cerai. Dia bilang, udahlah emang namanya anak ya. Baru anak satu. Dia nggak terima. Dia Tapi waktu itu kasih tahu bahwa Mbak Retno memang pada dasarnya tuh nggak ingin sama dia pada saat sudah sadar itu. Atau sadar, seperti apa? udah pokoknya intinya saya mau lepas dari dia. Oke. Kok
kok saya nikah sama dia ya, begitu. Saya punya teman banyak dan teman-teman saya nggak dia itu lebih tua. Dia sekarang mungkin umurnya 60 tahun. Selisih berapa tahun? 15 ya. Wow. 15. Menang banyak, Pak. Nah, makanya sadarnya di situ saya lihat gini, kok aku jadi gini ya, kok tidur gitu sadar, kok aku jadi nikah sama dia gitu. Bisa ya nikah nggak nyadar sampai punya anak. Ya ini mungkin Masih yang nggak namanya nyadar. pelet itu seperti itu ya. Pokoknya Tidak sadar gitu. asal aku minta cerai, dia nanti balik. Balik Lulu lagi ya. dikasih air. Dibilang untuk jaga apalah. Ya aku nggak pernah punya pikiran jelek ya ke orang. Ya minum aja. Nanti lupa itu aku minta cerai tuh. Balik lagi. Dia biasa lagi gitu loh. Itu aja intinya. Ntar kalau keinget lagi dia ada inan lagi. Selama itu adiknya sendiri gimana tuh? Keadaannya? Keadaannya adik itu sebenarnya dibilang sakit. Sampai Mbak punya anak satu tadi? Ya lebih baik dalam arti ya itu nggak terlalu ngamuk-ngamuk gitu. Oh, Cuma maaf, kita lupa. Nanya apa saya lupa ya? Itu adiknya perempuan apa laki-laki? perempuan. Oh, perempuan. Dan udah menikah? Saat sakit itu belum nikah dan akhirnya karena berobat ya bingung ya maunya seperti apa ini anak. Terus ada orang yang mau dengan saya ngobatin katanya gitu. Tapi saya nikahin gitu loh. Ya itu kan urusan orang tua karena saya kerja, saya nggak pernah tahu. Akhirnya dinikahin. Katanya nikah, terus saya tahu nikahnya punya anak. Itu setelah Mbak punya anak dia nikah tuh? Kayaknya sebelum saya punya anak, nggak lama dari saya nikah. Oh, oke. Gitu. Punya anak juga cuma intinya dia nggak ngamuk aja. Ya dia susuin kalau lagi dia angot ya bahasa ininya. Berarti sebelum Mbak sadar bahwa Mbak itu dipelet tadi punya anak satu, memang si adiknya udah lepas nih terapinya sama si mantan suami ya? Masih. Oh, jadi masih? sering dikasih air. Masih dikasih air. Masih Walaupun dikasih air. udah sama suaminya. Masih dikasih air. Gitu. Oke, nah kondisi seperti itu berlangsung sampai berapa lama atau sampai punya anak berapa? Kondisi apa nih sayanya? Kondisi yang tadi seperti mau cerai nggak pas lagi jadi. sadar pengen cerai terus tiba-tiba udah lupa begitu terus sampai punya anak berapa? Sampai anak 3, 20 tahun itu. 20 tahun. 20 tahun saya rumah tangga. Masya Allah. Bisa Kak, 20 tahun. Jadi kalau saya minta cerai itu maaf ya, mantan ini senang kawin. Nggak cukup satu. Jadi setiap minimal setahun setengah atau 2 tahun pasti ada perempuan yang datang. Dia mengatakan, Ibu nerima. Sekarang mau gimana? Udah pernikahan? Mau kita marah-marah? Kita ngelihat dari sisi Satu perempuan. rumah? Oh enggak. Jadi mungkin dia kan suka bilang ziarah ke tempat gurunya. Mungkin di saat dibilang tempat gurunya di situ dapat perempuan dia nikahin. Yang saya tahu kayak orang nikah tuh sama orang Bandung, jadi ponakan dari gurunya. Terus nikah sama orang Sukabumi, cucu dari gurunya. Nikah sama orang kalau Cianjur itu pasiennya ya. Tapi nah ibu sendiri berarti dari 20 tahun itu udah berapa kali dia? Masa ibu sendiri itu yang pertama apa bukan? Nah jadi saya punya anak umur berapa ya? Saya taunya tuh dia bawa anak. Bawa anak. Saya kaget. Sekarang berarti saya udah punya. yang mana anak itu lebih besar daripada anaknya ibu? Iya. Okay. Saya nggak mau kan udah terlanjur. Gimana ya? Ya udahlah. Berarti yang kedua bisa jadi atau yang ketiga kita Ya, nggak tahu. kalau saya terus terang bukan tipe orang suka nyelidikin karena pas semakin saya banyak tahu, semakin saya sakit hati dan semakin menyalahkan diri sendiri sama nyalahkan kok kenapa ya hidup saya seperti Semakin ini menyesali, gitu. Semakin menyesali. Saya nggak mau seperti itu. Nah setelah menikah sama ibu berapa kali dia nikah? Poligami?